Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Sadaqallahul azim. Sidang jamaah yang mulia, marilah kita mulai khutbah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Marilah pula kita memperbanyak selawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, khususnya di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk lebih banyak berselawat kepada beliau, dan beliau menyampaikan bahwa sekali saja kita berselawat kepada beliau, maka 10 kali Allah akan berselawat pada kita. Hadirin yang mulia, dalam kesempatan khutbah ini khatib mengingatkan diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah satu-satunya modal bagi kita untuk kembali ke hadirat beliau ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebagai wasiat khutbah hari ini kami akan bicarakan atau mengajak diri sendiri dan hadirin sekalian untuk membiasakan diri berdoa. Doa, hadirin berbahagia, adalah salah satu bentuk ibadah kita. Coba kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa suruh kita berdoa? Maka kita akan mendapatkan jawabannya di antaranya dalam surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 60 yang kami bacakan tadi. Allah sendiri berfirman, Allah yang menyuruh kita untuk berdoa kepada beliau. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Dan kata lain, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memenuhi permintaan-permintaan kita. Dan Allah katakan bahwa orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang membesarkan diri, tidak mau meminta kepada Allah, seolah-olah tidak butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan ini orang akan diazab. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang sangat hina, hadirin berbahagia. Jadi jawabannya adalah Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa. Dan disampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak usah takut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk yang pertama dari golongan jin dan manusia sampai makhluk yang terakhir dari kedua golongan ini, masing-masing mereka meminta kepada Allah, dan setiap permintaan mereka itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah habis stok yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ini tidak lebih seumpama kamu mencelupkan sebuah jarum kecil ke dalam lautan yang maha luas. Maka yang sangkut di jarum itulah yang diberikan kepadamu, sementara yang tinggal itu jauh lebih banyak. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, marilah kita sekali lagi membiasakan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, berdoa, kesediaan kita berdoa adalah bukti kedekatan seorang hamba kepada Khalik-Nya. Sebagaimana kita kehidupan di dunia ini, biasanya juga kita meminta kepada orang-orang yang lebih besar daripada kita. Banyak di antara kita, bahkan ada orang-orang yang sampai ikut kursus membuat proposal. Bagaimana cara membuat proposal? Lalu proposal itu disampaikan kepada orang-orang yang dianggap memiliki sumber. Salah satunya adalah pemerintah kita. Banyak sekali orang yang betul-betul sampai belajar membuat proposal. Kenapa? Supaya permintaannya dikabulkan oleh yang kepada yang dia minta. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, maka kita memohon kepada Allah, artinya kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap Allah itu kaya, Allah memiliki segala-galanya, dan kita adalah makhluknya, maka pantaslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa kesediaan kita meminta itu menunjukkan bukti wujud bagi kita, wujud kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kepada orang-orang asing, orang yang tidak kita kenal. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan kepada kita bahwa sebenarnya doa itu sendiri, kita meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan bahasa-bahasa yang telah diajarkan oleh Rasul kita, ataupun dengan bahasa kita sendiri, itu sendiri adalah ibadah. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada atau kunci daripada ibadah kita. Atau dalam redaksi dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah mengatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Belum lagi apa yang Allah berikan kepada kita. Permohonan itu sendiri sudah menjadi ibadah. Oleh sebab itu marilah kita beribadah dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin berbahagia, marilah kita mengikuti tata cara berdoa. Dan insya Allah selalu ada pengajian-pengajian di tempat kita, ada guru-guru kita yang membimbing kita bagaimana tata cara kita mengajukan proposal ini dalam bahasa dunia ini. Ya kan? Seperti kami katakan tadi, bagaimana orang membuat proposal, dimulai dengan apa? Apakah ada dibalut kulitnya atau sekedar kertas begitu saja? Marilah kita belajar tata cara berdoa. Di antaranya adalah kita mulai dengan tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iringin selawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita tuju kepada poin-poin yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat hadirin berbahagia, khatib mengajak diri sendiri dan kita semua, marilah kita berupaya memahami bahasa doa yang kita minta. Dan ini kalau boleh
kami ingin mengajak hadirin sekalian, kita juga ikut memonitor. Jamaah punya hak, punya tanggung jawab. Seandainya doa itu dipimpin oleh imam kita, kita juga ikut bertanggung jawab. Apa yang diminta oleh imam sehingga kita mengaminkan doanya. Jangan sampai umpamanya imam sendiri tidak tahu dia minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dengan bahasa Arab yang telah dipelajari atau dihafal-hafal, dia sendiri tidak tahu dia minta apa. Jamaah juga tidak tahu minta apa, maka kita amin-aminkan saja. Hadirin berbahagia, ini kesempatan bagi kita untuk kita memberikan kritikan-kritikan. Kita dengar baik-baik doa imam kita. Seandainya ada kesalahan-kesalahan, maka kita cari mekanisme yang benar bagaimana cara kita menegur imam kita. Jangan sampai dari hari ini salah, sampai akhir jabatan imam dia salah terus memimpin doa kita, sehingga kita mengaminkan doa yang salah. Selanjutnya hadirin berbahagia, marilah kita mencari waktu-waktu yang mustajabah. Kapan sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari tempat-tempat yang dilarang kita untuk berdoa. Hadirin berbahagia, tidak ada syak lagi bagi kita. Semua kita sudah memiliki pengetahuan bahwa salah satu waktu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk memohon adalah di sepertiga akhir malam. Oleh sebab itu, marilah kita galang usaha ini bersama-sama. Bangunkan diri sendiri, bangunkan keluarga kita, teman-teman sejawat kita di waktu yang mustajabah ini untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, kemudian ada satu suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita membiasakan diri untuk berdoa kepada teman-teman kita tanpa sepengetahuan beliau. Saya ingin menggarisbawahi usaha ini. Marilah kita membiasakan diri berdoa, memohon bantuan Allah untuk keperluan saudara-saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita itu. Misal saya katakan, sebagai contoh saja, kalau jemaah sekalian mengetahui saya kurang sehat misalnya, lalu tanpa sepengetahuan saya di dalam doa-doa Bapak mohon pada Allah, ya Allah, ini pepulih Pak Bukhari Daud, ya Allah singkirkan penyakitnya, ya Allah kembalikan kesehatannya. Dengan syarat, seandainya sehari, 2 hari atau seminggu kemudian Bapak ketemu saya lagi, Bapak lihat sudah sehat, itu tidak usah dilaporkan kepada saya. Kiban Pak kat sehat kah? Oh mayan kelon tip malah lum doa garon. Ini tidak perlu. Sebab kenapa? Sebab doa-doa dari seorang mukmin kepada saudaranya yang mukmin yang lain dengan ikhlas tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, ini salah satu doa yang mustajabah. Hadirin berbahagia, marilah kita biasakan cara seperti ini sehingga saling kita berdoa, saling kita mendoakan untuk kebaikan di antara sesama kita. Yang terakhir hadirin berbahagia, Rasulullah melarang kita untuk mendoakan keburukan kepada sesama kita. Janganlah kita mendoakan yang buruk-buruk kepada saudara kita, sesama orang Islam. Meskipun beliau ada kesalahan-kesalahan, maka kita minta yang baik-baik kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada dia. Jangan kita minta kehancuran untuk dia. Dan yang terakhir sekali, kita dilarang berdoa untuk orang kafir. Sebab dia sendiri tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita memohon kepada Allah untuk memberi bantuan kepada dia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaat untuk kita semua. Ah